teman-teman, apa kabar? Aku mau nyanyi firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih. Hai, hello, hola, aloha. Ya, apa kabar adik-adik? Pasti masih semangat kan mau dengerin firman Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong. Udah mandi? Udah nih pasti kayaknya nih udah pada mandi adik-adik Kak. Udah Pasti pada pakai rapi. baju yang rapi? Udah sarapan? Udah siapin Alkitab? Berarti kita sudah siap masuk ke dalam Firman Tuhan. ya adik-adik yang ada di rumah, kakak harap semuanya sehat-sehat sampai pada hari ini karena kita masih mengikuti ibadah melalui YouTube. Internet kita ibadahnya ya. Iya benar kak. Kalau gitu kita undang adik-adik untuk mempersiapkan diri bersaat teduh masing-masing di rumah ya. Satu dulu dimulai. Nah, Ya. Nah, gimana sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu nih Kak. Kita mau nyanyi lagu pujian. Kira-kira apa ya Kak lagunya Kak? Iya, kita kan pagi hari nih pasti dikasih Semangat yang baru. semangat yang baru, nafas kehidupan, dan juga apa kak? Sukacita yang baru. Dan juga cuaca yang indah, matahari. Nah makanya kita mau nyanyi dari terbit matahari. Tahu lagunya? Pasti Kak. Oke, kita mulai kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Kak. Lagu apa kali itu kira-kira? Adalah sukacita di hatiku. Tahu ya? Tahu dong, adik-adik kan Oke, keren. iya benar. Nanti kalian tanya ya, di mana? Di hatiku, gitu ya. Oke. Lagu kedua Kak. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur. Sukacita, kasihan tinggal di dalamku. Aku bersyukur. Sukacita, kasihan tinggal di dalamku. Adalah seputar Aceh di hati. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah suka Aceh di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur. Bersukacita, kasihan tinggal di dalamku. Aku bersyukur. Bersukacita, kasihan tinggal di dalamku. Yeay, oke deh. Udah semangat banget nih Kak. Pasti Nyanyi udah. Tuhan. Udah, puji nama Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau doa pembukaan. Mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, sikap doa yang benar ya. Buka tangan, tutup mata, tunduk Pak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sampai pada hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan berikan kami pagi yang indah, pagi yang cerah untuk dapat kami memuji nama Tuhan dan dengar cerita. Tuhan Yesus, Engkau tahu keterbatasan kami, kiranya Tuhan Yesus melengkapi semuanya, supaya kami tetap bersuka cita dan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita mau dengar cerita nih Kak. Jadi langsung aja kali ya Kak. Kita panggil Kak Tanti. Ya, selamat pagi adik-adik kelas 3, 4, 5, 6 Pelkat PA Eklesia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong berkati kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berkati Kak Tanti yang akan menyampaikan firman-Mu, agar yang disampaikan Kak Tanti seturut dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini yaitu memperhatikan dan melakukan didikan. Bacaannya diambil dari Amsal 23 ayat 12. Nah, adik-adik sudah bisa menyiapkan bacaan Alkitabnya ya dari Amsal 23 ayat 12. Sebelum kita membacanya, Kak Tanti mau tampilkan beberapa hal berikut ini. Ada sebuah iklan adik-adik yang menarik yang Kak Tanti pernah lihat. Jadi ada seorang pria, dia lagi asik makan biskuit kesukaannya, lalu udah tinggal satu nih biskuitnya. Ya, ketika biskuitnya tinggal satu, tahu-tahu ada muncul seorang nenek tua di sampingnya yang rasanya kelaparan dan ingin biskuit itu. Ya, si pria ini mikir-mikir nih, kasih nggak ya, kasih nggak ya? Akhirnya apa yang dilakukan? Ya udah deh, kasih separuh aja, cetuk. Ya, dia membelah biskuitnya lalu diberikan separuh untuk si nenek dan separuh untuk dia makan sendiri. Tidak beberapa lama kemudian, tahu-tahu si nenek tua ini berubah jadi peri yang cantik. Wah, seorang wanita cantik, wanita muda yang cantik. Wah, si pria ini kaget. Ya, si pria ini kaget. Lalu si wanita cantik ini bilang, apakah kamu ingin meminta sesuatu? Ya, kamu bisa membuat satu permintaan.
untuk dikabulkan. Wah, si pria ini senang sekali. Langsung dia bilang, "Saya mau mobil sport warna merah." Wah, ya. Oke, baiklah. Keinginanmu akan diberikan. Jring. Ternyata ya, separuh mobil sport warna merah. Ya, ini lucu sekali ya. Karena dia sudah memberikan setengah, ya, yang dia dapat juga dikasihnya juga setengah juga. Nah, adik-adik, apa yang bisa diambil dari kisah atau iklan tadi, ya, itu sebenarnya iklan, bahwa apa yang kamu beri itu yang akan kamu dapat, ya enggak? Ya, ternyata dari kamu kasih setengah, kamu dapat setengah. Wah, maksudnya bagaimana nih Kak Tantini ya? Contoh nih, contoh. Ketika dalam situasi belajar online nih saat ini, ya, itu kamu mau nggak mau, kamu kan harus fokus, harus memperhatikan dengan baik, ya. Mau ada papa atau mama di rumah, ataupun nggak ada, maka kendalinya kamu nih. Apakah kamu memberikan fokus perhatian kamu 100%, ya, sepenuh hati dan pikiranmu, atau cuma setengah-setengah? Nah, kalau kamu memberikan full 100%, maka kemungkinan kamu juga dapat nilai bagus, nilai yang penuh, ya. Itu juga kemungkinannya semakin besar. Tapi kalau kamu memberikannya, kamu bagi-bagi sambil main game mungkin di handphone ya, atau nonton TV ya, layarnya dimatikan, kamu melakukan yang lain, kamu cuma memberikan setengah-setengah, nggak perhatian penuh, maka tentunya yang kamu dapat, pembelajaran atau pemahaman yang kamu dapat juga jadi setengah-setengah. Sehingga mungkin nilai yang kamu peroleh bahkan bisa lebih kurang lagi dari setengah. Ini yang paling buruk ya, karena nggak inget sama sekali pas di bagian A setengah doang. Pas dijawab jadi salah ya. Nah, ini dia Amsal 23 ayat 12 mau memberikan kepada kita nasihat nih, sebuah nasihat. Coba kamu baca dengan lantang ya. 2, 3 bersama-sama. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, ya, ini firman Tuhan yang mau kita renungkan, kita serap bersama-sama hari ini tentang perhatian dan telinga kita kepada didikan dan pengetahuan. Kita coba lihat lebih lanjut ya. Bicara soal perhatian atau memperhatikan, maka itu perlu kerjasama yang baik ya, antara mata kamu fokus ke arah yang harus kamu perhatikan, telinga kamu juga menyimak, mendengarkan ya, bahkan pikiran kamu juga tertuju kepada apa yang kamu perlu perhatikan ya. Jadi nggak yang matanya ke situ, telinganya dengar sih suara, cuma karena pikirannya kemana-mana, pikirannya udah pengen main, pikirannya mungkin pengen tidur karena tidurnya kemalaman ya, maka kayak yang didengar juga masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak diproses di pikiran atau di kepala atau di otaknya. Nah, ini juga artinya belum penuh memperhatikan. Supaya bisa memperhatikan sepenuhnya juga perlu dengan hati kita. Tuh, seperti wajah anak ini ya, dia wajahnya gembira. Jadi dengan senang hati mau, oke, saya mau dengerin, saya mau bisa, saya mau belajar. Ya, saya mau dengerin firman Tuhan, saya mau ibadah. Jadi perlu juga dengan sepenuh hati. Maka kita akan bisa melakukan yang namanya memperhatikan. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bukan sekedar memperhatikan, tapi setelah memperhatikan maka melakukan. Nah, sama seperti proses belajar, setelah kamu mengerti, ada tugas-tugas biasanya yang harus kamu kerjakan. Ada latihan-latihan soal yang harus kamu lakukan. Dengan kamu melakukannya, maka itu sudah semakin mantap. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kamu cuma memperhatikan saja, tapi tidak dilakukan, berarti itu juga baru setengah-setengah.
ya. Jadi hitungannya belum belum apa-apa gitu ya, belum mentaati firman. Ya, mentaati firman artinya kamu memperhatikan dan juga melakukannya. Kenapa sih Kak Tanti kita perlu melakukan firman Tuhan? Nah, ini kita lihat ya. Kitab Amsal yang kita baca ini merupakan kitab yang berisi nasihat-nasihat. Ya, ini bacaan kita nih. Ya, ditulis oleh orang-orang bijak ya, yang mana diantaranya adalah Raja Salomo ya, yang cukup banyak menulis bagian dari Amsal ini. Selain itu juga ada orang-orang bijak yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya orang yang membacanya mengetahui apa yang baik dan benar dan kemudian melakukan kebenaran tersebut. Ya, melakukan hal yang baik dan benar itu. Supaya apa? Kita lihat nih, ya. Di Amsal ini berisi nasihat-nasihat dan ketika itu semua ada dalam yang namanya Alkitab ini, berarti ini adalah firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang adalah firman Tuhan. Kalau kita bilang firman Tuhan, perkataan Tuhan artinya perkataan-perkataan dari ya sosok yang maha kuasa, pencipta kita yang patut didengar, dihormati, bahkan dipatuhi dan dilakukan. Karena ia yang maha tahu atas semuanya. Ya, ia yang maha tahu atas semuanya, maka kalau kita mau melakukan yang benar, kita perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita memperhatikan dan melakukannya, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Maksudnya apa? Ya, artinya kita mau nih belajar. Kita mau, ya kita minta, tolong supaya saya semakin mengerti, supaya bisa melakukan. Maka Roh Kudus akan membantu kita, akan menolong kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Roh Kudus akan menolong kita sehingga, kita yang tadi mau denger-dengeran, mau rajin, akan ditambah-tambahin kerajinan, akan ditambah-tambahin kepandaian. Ya, kita jadi semakin bijaksana, berhikmat, semakin tahu bagaimana melakukan yang baik dan benar, dan semakin dimampukan. Ya, yang tadinya males-malesan, dengan terus rajin baca firman, diingatkan Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, jadi bisa melakukan. Ya, sehingga akan menjadi orang yang berhasil memperoleh berkat dan menyenangkan hati orang tua. Nah, anak-anak bahkan terlebih lagi menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, bisa menyenangkan hati orang lain juga dan memuliakan Tuhan. Tuhan tentu senang ya. Bicara soal berkat, adik-adik, bukan soal harta atau barang atau benda. Yang namanya berkat itu bisa berupa kepribadian atau karakter sifat kita yang semakin baik. Yang ini harganya tidak terbandingkan oleh uang, ya. Menjadi orang yang berani, disiplin, pantang menyerah, percaya diri, tenang. Nah, ini adalah berkat-berkat yang bisa kita dapatkan ketika kita memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Dan ini juga berkat yang terindah, ya, ada sukacita, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi ketika kita melakukan dan memperhatikan firman Tuhan. Nah, bagaimana jika tidak memperhatikan dan tidak melakukan? Firman Tuhan mengatakan lama-kelamaan kalau nggak dengar-dengeran, nggak taat, kamu akan menjadi orang bodoh. Bodoh dalam arti bebal, dibilangin susah, ya, merasa dirinya udah bener, padahal yang dilakuin salah, ya, dan dibilangin nggak merasa salah. Nah, ini yang namanya orang bebal. Kalau terus-menerus demikian menjadi tidak taat, ya, seorang pemberontak, sesat cara berpikirnya. Apa nih Kak Tanti? Jadi berpikirnya itu yang nggak baik, yang nggak benar, yang buruk, ya.
tidak menyenangkan, tidak bagus. Bahkan lama-kelamaan hatinya menjadi jahat, punya niat yang jahat. Aduh Kak Tanti, ini kok semuanya kayak ciri-ciri penjahat ya. Nah, makanya harus dengar-dengaran, memperhatikan dan melakukan firman, termasuk yang diingatkan oleh orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Kalau seperti ini tentu akan membuat orang tua kita sedih. Bahkan kalau jadi penjahat, membuat lingkungan sekitar juga merasa tidak aman gitu kan. Nanti kalau udah dewasa atau bahkan masih kecil udah suka nyuri-nyuri, wah itu udah tanda-tanda merugikan lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, kita perlu senantiasa belajar memperhatikan dan melakukan firman. Jadi yang namanya memperhatikan dan melakukan firman itu dalam semua hal. Apa yang kita lihat itu yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Biarlah yang kita dengar, lagu-lagu ya, tontonan yang kita lihat itu yang baik, yang sesuai firman. Yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang sesuai firman. Yang kita lakukan, yang sesuai firman. Ya, ini pesan penting firman Tuhan hari ini, yaitu memperhatikan dan melakukan dengan seluruh tubuh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Semuanya sejalan dengan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang berkuasa, yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita buka lagi Amsal 23 ayat 12-nya. Lalu kita baca ya. Kita baca pertama, kita baca untuk ceritanya kita bacain buat orang lain. Kita mau kasih tahu buat teman kita ya, buat saudara kita. Sama-sama ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke, sekarang yang kedua, kita bacakan buat diri kita sendiri. Ya, jadi katamu diganti dengan ku. Kita lagi bilang sama diri kita sendiri. Ya, sama-sama kita lagi mau kasih tahu firman Tuhan yang harus tertanam di hati dan pikiran kita. Ya, kita mau bilang sama diri kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianku kepada didikan dan telingaku kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianku kepada didikan dan telingaku kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, ya, itulah firman Tuhan hari ini. Biarlah kamu bisa melakukannya, menerapkannya. Nah, untuk membuktikan kalau kamu memang ingin ya memperhatikan dan melakukan firman Tuhan, maka lakukan dengan mengisi TTS berikut ini. Ya, kamu bisa buka nanti di handphone kamu link yang tertulis di situ atau yang dibagikan lewat WA orang tua. Ya, ada soal di situ yang perlu kamu isi. Tenang, nggak sebanyak ini. Ya, ada sekitar 10 soal. Begitu kamu sudah selesai jawab dengan benar, langsung kamu screenshot ya. Kamu kirimkan ke WA, nomor WA kakak pelayan kamu. Oke, barang siapa yang cepat dan tepat tentunya akan ada apresiasi karena kamu sudah membuktikan kamu mau memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan akhiri dengan doa. Ya, adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk senantiasa memperhatikan dan melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mendengarkan dan mentaati setiap didikan yang kami terima, baik dari orang tua maupun dari Bapak Ibu guru di sekolah, juga dari kakak-kakak pelayan kami Tuhan, dan terlebih dari Tuhan sendiri melalui firman yang kami baca. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik di rumah boleh minta sama mama, sama papa, atau sama kakak untuk berikan persembahan melalui Bisa lewat QR code, ya, bisa lewat Dana, OVO, GoPay, link aja ya kak, link aja, ya semua bisa. boleh titip ke mama papa biar nanti diserahin ke gereja. Iya, nanti QR code-nya bisa muncul di layar. Oke, adik-adik, kalau gitu kita nyanyi persembahan ya. Adik-adik, kita udah nyanyi. Sekarang kita mau bersatu dalam doa, mau menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberi sedikit dari berkat yang telah Kau berikan ke dalam persembahan kami. Biarkan apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita punya satu lagu lagi nih. Lagunya Tiap orang yang mendengar. Oke.